Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi wabarakatuh. sudah meluangkan waktunya untuk mempresentasikan makalah. Adapun topik hari ini yaitu tentang pembiayaan murabahah, perspektif fatwa DSN MUI. Jadi fatwa terkait murabahah ini memang ada sekitar 12 yang terkait, tetapi nanti kita coba untuk kerucutkan, kita fokuskan pada setiap fatwanya, karena memang pada akad murabahah ini ya, pada fatwa ini saya ulangi lagi, memang kita akan kerucutkan, maksudnya adalah kita akan fokuskan pada beberapa fatwa. Tujuannya ya sekali lagi hanya untuk kita untuk perdalami. Jadi pembiayaan murabahah ini penting kita kaji karena memang pembiayaan murabahah ini termasuk yang paling digemari di dalam lembaga keuangan syariah. Semoga teman-teman bisa memaparkan apa sebab setiap lembaga keuangan syariah menggemari akad ini. Oke, baik, saya serahkan diskusi oleh pemakalah. Silakan dilanjut. Terima kasih untuk Bu Nisrina sebagai dosen. Sekarang saya yang pegang sebagai moderator. Saya dari perwakilan kelompok 2. Saya ingin memaparkan sedikit hasil diskusi kelompok 2 ini perihal pembiayaan murabahah terhadap fatwa DSN MUI Syariah. Pertama-tama saya pribadi adalah Adrian Irsyad Al-Fajri, serta ada Andika Konita Lutfiyah, terus ada Afila Imroatun Hasanah, ada Irwan Santia Budi. Nah, materi pertama akan dipaparkan langsung oleh Andika Konita Lutfiyah, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan memaparkan tentang tinjauan umum. Yang pertama ada tinjauan umum tentang murabahah. Secara etimologi, murabahah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata robbah yurabbihu dengan sigot masdar ribhun yang artinya untung atau tambahan atau sesuatu yang tumbuh dalam dagangan. Menurut Ibnu Rushd, mengartikan murabahah sebagai proses jual beli di mana penjual menjelaskan kepada pembeli tentang harga pokok barang dan keuntungan yang akan diraihnya. Kemudian, dalam fatwa DSN MUI nomor 111 tahun 2017 tentang bai'ul murabahah disebutkan bahwasanya definisi murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Dan Wahbah Zuhaili juga mendefinisikan murabahah dengan kata-kata menjual suatu barang dengan harga pembelian ditambah dengan keuntungan. Dari definisi-definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya murabahah mempunyai ciri, yaitu penjual harus menyebutkan kepada pembeli tentang harga pembelian barang dan menjelaskan harga pembelian ditambah dengan keuntungannya. Menurut jurnal Khairul Hadi, di sini disebutkan bahwasanya dalam perbankan syariah, murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang paling dominan diterapkan dalam praktik perbankan syariah. Dominasi tersebut hampir mencapai 80-95%. Kenapa? Karena yang pertama, dalam akad murabahah ini adanya kepastian pembeli, yaitu di mana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Yang kedua, kepastian keuntungan, di mana bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. Kemudian fatwa. Di sini fatwa telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi di sini saya akan menyebutkan fatwa-fatwa murabahah. Ada sekitar 12 fatwa murabahah, saya akan menyebutkannya. Yang pertama ada fatwa nomor
nomor 46 tahun 2005 tentang kasem fil murabahah atau potongan tagihan murabahah. Kemudian fatwa nomor 47 tahun 2005 tentang penyelesaian piutang murabahah. Kemudian ada fatwa 46 tahun 2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah. Selanjutnya fatwa 49 tahun 2005 tentang konversi akad murabahah. Selanjutnya fatwa nomor 111 tahun 2017 tentang jual beli murabahah. Kemudian fatwa nomor 90 tahun 2013 tentang pengalihan pembiayaan murabahah. Lalu fatwa nomor 84 tahun 2012 tentang metode pengakuan keuntungan atau tamwil bil murabahah. Dan yang terakhir ada fatwa nomor 4 tahun 2000 tentang penerapan hak milik dalam murabahah. Kemudian saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Irwan Santiabudi. Persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian umum DSN, tugas DSN, dan metode dan prosedur penetapan DSN. Yang pertama di sini, lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Produk keuangan syariah adalah produk yang mengikuti syariah Islam. Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah dan Badan Pelaksanaan Harian. Dewan Syariah Nasional (BPH) DSN adalah badan yang sehari-hari melaksanakan tugas DSN. Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. Yang selanjutnya tugas dan wewenang DSN. Tugas DSN yang pertama menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Yang kedua, mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Mengawasi menerapkan fatwa yang telah dikeluarkan. Nah, selanjutnya, wewenang Dewan Syariah Nasional. Yang pertama, mengeluarkan fatwa yang mengikuti Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau pelaturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Memberikan rekomendasi atau mencatat rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengembalikan tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. Yang terakhir, mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam bahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter, lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, metode dan prosedur penetapan syariah DSN. Secara umum, petunjuk prosedur menetapkan fatwa MUI dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, penetapan fatwa didasarkan pada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas, serta dalil lain yang mutabara. Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Komisi Fatwa. Kemudian, penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif. Dan selanjutnya, metode penetapan fatwa DSN MUI. Yang pertama, sebelum fatwa ditetapkan, hendaklah ditinjau lebih dahulu penetapan para imam mazhab dan ulama yang mustabar tentang masalah yang akan difatwakan tersebut secara saksama berikut dalilnya. Masalah yang jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat ulama melalui metode al-ajmu. Usaha penemuan titik temu tidak berhasil, maka dilakukan penetapan fatwa didasarkan pada hasil
metode muqaranah dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fikih. Selanjutnya, dalam masalah yang tindakan ditemukan, pendapat hukumnya di kalangan mazhab penetapan fatwa didasarkan pada hasil melalui metode bayani. Dan kemudian penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum. Dan itu saja, dan saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Iwan. Sekarang bagian perihal analisis KTI atau tinjauan yang berasal dari jurnal Muhammad Soleh Mauludin, judulnya Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fatwa DSN MUI, volume 2, nomor 1, Januari 2018. Murabahah merupakan salah satu akad yang sangat diminati oleh nasabah perbankan syariah, di mana dengan menggunakan akad murabahah, nasabah akan mengetahui jumlah pembiayaan yang harus dibayarkan terhadap bank syariah dalam kurun waktu yang telah disepakati antara bank syariah dan nasabah. Jumlah pembiayaan dalam akad murabahah terdiri dari harga pembelian bank terhadap pemasok, biaya lain-lain, dan keuntungan yang diinginkan oleh bank syariah. Di dalam artikel yang ditulis oleh Muhammad Soleh Mauludin yang berjudul Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fatwa DSN MUI, pembiayaan murabahah adalah salah satu produk unggulan yang mempunyai risiko kecil di mana bank mendapatkan keuntungan dari margin keuntungan atas barang yang menjadi objek pembiayaan murabahah. Walaupun produk berisiko kecil akan tetapi dalam aplikasinya diindikasikan masih belum sesuai dengan fatwa DSN MUI. Salah satu indikatornya, barang yang menjadi objek pembiayaan murabahah tidak disediakan oleh bank, akan tetapi disediakan oleh pihak ketiga. Di dalam jurnal ini juga ditemukan memiliki rumusan masalah. Yang pertama, apakah pembiayaan murabahah dalam pelaksanaannya sudah sesuai penerapan dengan prinsip syariah? Yang kedua, apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia? Yang ketiga, apakah pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia? Hasil dari rumusan masalah tersebut di dalam jurnal ini menjelaskan bahwa menurut fatwa DSN MUI nomor 111 tentang murabahah, murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Artinya, harga jual beli yang akumulasi harganya terdiri dari harga beli ditambah dengan keuntungan yang diinginkan oleh penjual dengan syarat keuntungan tersebut diketahui oleh pembeli. Mekanisme penerapan murabahah di lembaga keuangan syariah didasarkan asumsi bahwa nasabah membutuhkan barang atau objek tertentu, tetapi kemampuan finansial tidak cukup untuk melakukan pembayaran secara tunai. Untuk itulah nasabah berhubungan dengan lembaga keuangan syariah disebabkan lembaga keuangan syariah tidak memiliki inventory atau terhadap barang atau objek yang dibutuhkan, maka lembaga keuangan syariah melakukan pembelian atas barang yang diinginkan nasabah kepada pihak lainnya seperti kepada supplier, dealer, developer, atau penyedia barang lainnya. Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Murabahah menjadi variabel yang signifikan karena murabahah termasuk pembiayaan yang paling dominan di bank umum syariah. Ini dapat dilihat dari porsi pembiayaan murabahah yang paling besar, yaitu sebesar 88,83%. Hal ini juga dapat terjadi karena bank umum syariah masih menghindari resiko markup dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam. Murabahah menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem PLS. Dari jurnal ini juga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Yang kedua, murabahah sebagai salah satu produk yang memiliki minat banyak harus tetap mengikuti fatwa DSN MUI dalam penerapannya agar transaksi yang dilakukan oleh LKS dan nasabah sesuai dengan syariat Islam. Untuk bab 4, perihal kajian fatwa akan dilanjutkan oleh Saudari Afila Imratun Hasanah. Dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis fatwa. Nah, di analisis fatwa ini
itu kita analisis mengenai fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang murabahah. Nah, di dalam fatwa nomor 4 tahun 2000 ini terdapat 6 bagian. Nah, bagian-bagian ini mengatur tentang bagian yang berbeda. Di bagian pertama itu diatur mengenai ketentuan umum murabahah dalam bank syariah. Lalu di bagian kedua diatur mengenai ketentuan murabahah kepada nasabah. Nah, di bagian ini diatur prosesnya nasabah mengajukan permohonan itu gimana, lalu hak-hak dan kewajibannya itu apa aja, itu diatur di sini, di bagian kedua. Dan di bagian ketiga, itu diatur mengenai jaminan dalam murabahah, di bagian keempat diatur mengenai utang dalam murabahah, dan di bagian kelima, diatur mengenai penundaan dalam murabahah. Lalu di bagian keenam, diatur mengenai bangkrut apabila nasabah itu pailit dalam transaksi murabahah. Perbandingan fatwa nomor 4 tahun 2000 tentang murabahah ini dengan regulasi-regulasi lain, pemakalah temukan ada pada peraturan Bank Indonesia nomor 46, nomor berapa sih itu? Nomor 7 tahun 2005. Nomor 7 tahun 2005. Tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pada PBI ini, peraturan mengenai penyaluran dana dengan cara akad murabahah itu diatur dalam paragraf kedua, paragraf kedua pasal 9 dan pasal 10. Nah, dari pasal 9 dan pasal 10 ini hampir semuanya sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000. Namun ada 3 poin. Ada di huruf F, lalu di huruf F, lalu di huruf G, dan yang terakhir ada di huruf H. Nah, dari 3 poin ini itu tidak ada yang diatur dalam fatwa nomor 4. Di huruf F itu dalam PBI diatur mengenai bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan anggunan tambahan selain barang yang dibiayai bank. Namun di dalam fatwa DSN MUI nomor 4 tentang murabahah ini, penyediaan agunan yang diminta oleh bank itu tidak ada. Lalu yang huruf G itu disebutkan bahwa kesepakatan margin harus ditentukan 1 kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad. Ini juga tidak ada di dalam fatwa nomor 4 DSN MUI. Yang huruf H juga mengenai angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proporsional. Kalimat tersebut atau peraturan tersebut tidak diatur dalam fatwa nomor 4. Dalam pasal 10 juga ada. Namun selain poin-poin di atas, ketentuan yang ada di dalam PBI ini semuanya sudah sesuai dengan fatwa nomor 4. Lalu ada juga perbandingan fatwa nomor 4 dengan fatwa nomor 23 DSN MUI tahun 2000 ini mengenai potongan pelunasan dalam murabahah. Fatwa-fatwa ini, fatwa nomor 23, fatwa nomor 13, juga fatwa nomor 16, ini semuanya itu melengkapi fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000. Jadi semuanya itu merupakan peraturan lanjutan dari fatwa nomor 4. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih untuk Saudara Afila. Selanjutnya kita akan menjawab
pertanyaan, yaitu tentang perihal perbedaan akad murabahah dalam kajian fikih serta pengaplikasiannya dalam lembaga keuangan syariah. Sebagai yang mana kita tahu, kalau misalnya di akad murabahah dalam kajian fikih itu lebih antara penjual dengan pembeli bertransaksi untuk mendapatkan barang dengan harga jual yang ditentukan bersama-sama untuk menemukan harga keuntungan antara penjual dengan pembeli. Sedangkan ketika kita melakukan pembiayaan murabahah dalam lembaga keuangan syariah atau ke bank, kita hanya mendapatkan uang. Berbeda dengan kajian fikihnya, kalau lembaga keuangan syariah kita datang, kita mendapatkan uang karena pihak bank sendiri tidak menyediakan barang yang kita inginkan, melainkan hanya memberikan kita uang untuk kita bayar nantinya secara berangsur. Karena biasanya mereka yang membeli barang ke bank itu tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk membeli barang secara cash, jadi diberikan uang nantinya dikelola oleh bank untuk melakukan pembelian kepada inventor, developer atau dealer. Udah segitu aja. Untuk pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh siapa? Mungkin yang ingin menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Di nomor 2 disebutkan jelaskan tentang fatwa tentang murabahah. Di sini seperti yang disebutkan tadi, bahwasannya fatwa tentang murabahah itu ada banyak sekali, yaitu 12. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan spesifik terkait 4 fatwa yang akan dibahas. Di sini yang pertama ada fatwa DSN MUI nomor 46 tahun 2005 tentang qasam fil murabahah atau potongan tagihan murabahah. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwasannya LKS boleh memberikan potongan pada nasabah yang pembayaran cicilannya tepat waktu dan pada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Dan dalam fatwa ini juga disebutkan bahwa besarnya potongan tersebut atas kebijakan LKS dan pemberian potongan ini tidak boleh diperjanjikan dalam akad. Selanjutnya fatwa nomor 47 tahun 2005 yaitu tentang penyelesaian utang murabahah. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwasanya LKS atau lembaga keuangan syariah boleh melakukan penyelesaian atau settlement murabahah bagi nasabah yang tidak dapat menyelesaikan atau melunasi pembiayaan sesuai waktu yang telah disepakati dengan ketentuan yang pertama, objek murabahah atau jaminan lainnya dijual kepada atau melalui LKS dengan harga pasar. Kemudian, hasil dari penjualan tersebut dipakai nasabah untuk melunasi hutang-hutangnya. Dan apabila dalam penjualan tadi terdapat kelebihan, maka LKS akan mengembalikannya. Sedangkan apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka LKS membebaskannya. Kemudian yang ketiga, ada fatwa nomor 48 tahun 2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwasanya LKS boleh melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah terhadap nasabah yang tidak dapat melunasi atau menyelesaikan pembiayaan sesuai dengan waktu yang disepakati. Dengan syarat, yaitu tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. Kemudian, pembebanan biaya dalam proses rescheduling adalah biaya real. Dan yang terakhir, perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian, yang terakhir, yaitu fatwa nomor 49 tahun 2005 tentang konversi akad murabahah. Dalam fatwa ini, dijelaskan bahwasannya lembaga keuangan syariah boleh melakukan konversi akad murabahah, yaitu dengan membuat akad baru lagi bagi nasabah yang tidak dapat melunasi atau menyelesaikan pembayaran murabahahnya sesuai dengan waktu yang disepakati. Dengan ketentuan, akad murabahah dihentikan dengan cara yang pertama, objek murabahah dijual kepada LKS dengan harga pasar. Kemudian, nasabah melunasi sisa hutangnya dengan menggunakan hasil penjualan tersebut. Apabila hasil penjualan tersebut melebihi sisa hutang, maka kelebihan itu dapat menjadi uang muka untuk akad ijaroh atau dapat menjadi modal untuk akad mudorobah dan musyarakah. Dan apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang, maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah. Kemudian dalam fatwa ini juga dijelaskan bahwasanya lembaga keuangan syariah dan nasabah
X murabahah dapat membuat akad baru dengan akad ijarah mutahiyyah bitamlik, akad mudharabah, dan akad musyarakah. Baik, cukup jawaban untuk nomor 2. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Terima kasih penjabaran jawabannya. Selanjutnya mungkin kita tutup saja pemaparan presentasi kali ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.